perwakilan kalian buat ketemu sama sobat-sobat Otan. Siapa sajakah mereka? Yeay, Sobat Otan semua yang ada di rumah. Kali ini kita ada di Taman Safari Indonesia. Nah, di sini banyak banget beburungan. Habis ini kita akan seru-seruan melihat binatang-binatang lain yang ukurannya sangat besar. Ada apa aja? Ada lion. Oke, kemudian nanti ada gajah juga, ada kuda nil, ada jerapah. Kita melihat bagaimana keseruannya, apapun itu ikutin kita, oke? Sebelum keliling kenalan sama Sobat Otan yang lain, kita tantang Kak Kevin dan Kak Emily untuk main peran dalam teater ini yuk. Nah, ini dia si pemeran utama dalam pertunjukan teater. Si pemilik belalai yang panjang. Gede banget ya, tinggi. Lari! Wah, kok pada heboh gitu ya? Kak Kevin juga malah ikut berlarian gak jelas tuh. Jangan lari dulu, Kak. Dramanya belum selesai. Teman-teman, ini hanya sebuah drama untuk menghibur dan tentunya mengedukasi ya, bukan kejadian sebenarnya. Sobat Otan yang satu ini benar-benar besar dan sangat pintar ya menurut saya, karena bisa menghibur semua orang. Dia mengerti bagaimana caranya, tektoknya, dia bisa hafal semuanya. Kalau ada pemilihan juara, Sobat Otan ini pasti juara terus deh. Soalnya ia memang sangat pintar. Sesuai dengan ukuran badannya, ukuran otak gajah juga besar. Bahkan jumlah sel sarafnya 3 kali lebih banyak dari manusia. Selain pintar, gajah juga memiliki ingatan yang bagus dan jangka panjang. Ia pandai mengingat temannya dan juga mahot yang sering merawatnya. Buktinya, setelah Sobat Otan ini tampil, mereka langsung nurut dan tahu arah jalan pulang. Keren ya. Tadi setelah pertunjukan gajah di sana, yang membingungkan dia bisa tahu arah jalan pulang tanpa disuruh. Itu gimana ceritanya? Memang kalau gajah itu apa sih, daya pengingatnya itu emang ini banget, Kak. Oke, berarti dia daya pengingatnya kuat, cerdas, dan gampang memahami apa yang diperintahkan. Gajah termasuk hewan herbivora. Ia sangat suka sekali makan yang hijau-hijau. Bisa dibilang makan adalah hobi mereka. Bayangkan saja, satu ekor gajah bisa menghabiskan pakan sekitar 200 kg sehari. Bagi kita itu sangat berlebihan, tapi itu tergolong cukup untuk seekor gajah. Nah, Tan, ini sepertinya gajahnya lapar banget dan jinak banget ya. Nah, dia satu hari ini makannya banyak banget ya. Mas, ini kalau kayak gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, kayaknya dia minta pisang nih. Kita kasih makan pisang ya. Kalau kita punya 2 tangan, gajah punya belalai panjang yang berfungsi layaknya tangan, teman. Kalau Otan ikut copot jantung juga nanti gimana? Sobatan jangan gitu ya di rumah ya, jangan ditiru ya. Enak banget ya, enak banget ya. Aduh, jangan sedih banget ya. Ayo Kak, kasih pisangnya tuh. Wah, coba-coba. Aku juga mau coba, aku mau coba. Dia pasti mau ngambil kok Kak. Tapi dia harus fokus satu-satu dulu ya. Oh, berarti kalau belalainya lagi pegang makanan, dia nggak akan mau untuk konsentrasi ngambil makanan yang lainnya. Dia fokus dulu sama makanannya dia. Yap, benar Kak. Kalau belalainya lagi penuh, ia nggak akan serakah untuk ambil makanan yang lain. Jadi tunggu makanan masuk ke mulutnya dulu. Baru deh, ia akan mengambil makanan lainnya. Kayaknya dia udah kenyang makan ya. Sekarang saatnya mandi, biar bersih. Dan saya mau coba memandikan gajahnya. Kayaknya seseru apa sih, kita cobain ya. Yuk ikutin, let's go! Asik. Kali ini yang mandiin kamu bukan Mahot Sob, tapi bintang tamu spesial Otan. Informasi penting, gajah itu tidak bisa melompat. Dia cuma bisa melangkah secara pelan-pelan. Jadi dia nggak bisa loncat. Karena kalau bisa melompat itu namanya kelinci. Kelinci. Kak Kevin ada benernya juga. Kalau kelinci kan kecil, jadi lebih mudah untuk melompat. Selain gajah badannya besar dan berat, otot kaki gajah bagian bawahnya lemah. Ditambah pergelangan kakinya kurang fleksibel.
Jadi ketika di alam liar pun, ia tidak bisa melompat untuk melindungi diri dari musuh. Eits, meskipun nggak bisa lompat, jangan remehin kaki gajah ya. Karena kaki gajah sangat sensitif, sehingga bisa menjadi alat pendengaran selain telinganya. Hal itu dikarenakan pada telapak kakinya terdapat sensor-sensor yang sangat aktif. Karena kelebihan itulah, gajah bisa merasakan jika ada sesuatu yang mendekat seperti predator. Canggih kamu, Sob. Oke, Kak Kevin, Kak Emily. Sobat Otan udah gak sabar mau mandi tuh. Duduk. Wah, Sobat Otan, ternyata Sobat Otan yang satu ini benar-benar nurut, pintar, dan dia mengerti ketika disuruh duduk. Mau dimandikan. Mandi. Ya, Kak Kevin, dia malah dangdutan. Tapi boleh juga sih. Lanjut. Mandi, dimandiin, sikatin. Ayo, gosok terus, Kak. Tahu nggak kenapa dia nggak bisa mandi sendiri? Karena dia tidak bisa menyikat punggungnya. Beda di penangkaran, beda pula di alam liar, teman. Kalau di sini ia disikati. Kalau di alam liar, gajah biasanya mandi lumpur seperti kerbau. Tapi saat musim kemarau dan gak ada lumpur, mereka akan mendinginkan badannya dengan menyemprotkan debu. Oke, kita lanjut lihat Sobat Otan yang besar-besar lagi yuk. Duh, Kakak, ngapain sih lompat-lompatan kayak gitu? Coba kasih tahu Otan. Ini biar pada tahu nih kurang berobat, harus ke dokter. Ngapain loncat-loncat? Iya, soalnya satwa yang mau kita kunjungin ini itu tuh cluenya ini nih. Apa yo? Kira-kira apa ya? Kita lihat, ada di sana. Wah, ini sih bisa dibilang 11-12 sama Kak Kevin. Soalnya sama-sama tinggi. Ini dia, teman, Sobat Otan si jerapah. Kalian tahu nggak kalau Sobat Otan ini merupakan hewan darat tertinggi yang ada di bumi loh? Ya, kira-kira mungkin katanya masih saudara seperti saya ya. Soalnya tinggi ya. Saya kan tinggi banget nih. Coba sini. Tuh, ya kan? Halo, saudara. Saudara ada di sini. Perkenalkan, jerapah ini bernama Kavi dan Krishna. Tingginya hampir sama ya, padahal usianya beda 7 tahun. Pasti bingung ya, tahu dari mana? Jadi gini teman, cara mengetahui tinggi jerapah tidak melulu soal tingginya saja. Tapi memang ada ciri-ciri khusus yang menandakan jerapah sudah dewasa. Coba kasih paham, Kak. Nah, boleh tahu nggak nih mungkin informasi buat kita semua, kok jerapahnya yang ini sama yang sebelah ini berbeda. Yang ini tuh kayak ada totol-totol kepalanya nondol-nondol. Itu kenapa ya kira-kira? Ini kayak menandakan kalau dia udah dewasa, Kak. Jadi totol-totol ini tuh macam tulang. Kayak semacam batu tameng untuk dia kayak lagi ribut sama teman-temannya. Oh, bukan karena dia sakit atau apa? Nah, sama sekali. Jadi, itu bukan bentol atau benjolan karena luka ya teman. Karena semakin dewasa, tulang di atas kepala jerapah akan semakin menonjol, seperti bentol-bentol. Jangan kira-kira kalau makanannya ada di bawah, gampang nggak sih? Bener nggak sih? Iya. Se-effort apa dia gitu kan? Oke, pertama dia harus fokus pada target makanan di bawahnya dulu teman. Dan iya, dia langsung melebarkan kakinya seperti squid. Setelah itu, baru deh dia bisa mengambil makanan di bawahnya. Cuakep! Ternyata bisa jadi kalau dia ngambil makanan itu kan tinggi ya, kakinya dibuka dulu, kepalanya jlek ke bawah ya kan, baru diambil, blek, baru dimakan. Karena sama-sama tinggi, Kak Kevin jadi kelihatan mirip banget tuh niruinnya. Dari si jerapah kita lanjut ke hewan apa lagi nih Kak? Sekarang tuh kita mau kasih makan Sobat Otan yang badannya besar banget, kepalanya juga besar. Kira-kira apa? Lama 3 hari lagi baru dijawab. Udahlah, yuk pokoknya ikutin kita terus. Keseruannya seperti apa, kita akan kasih makan Sobat Otan yang badannya besar sekali. Yuk, let's go. Ayo kita naik mobil. Mau jalan-jalan. Ayo, let's go, kita naik mobil. Sobat Otan sudah lapar, kita kasih makan. Buat ketemu Sobat Otan kali ini harus menggunakan mobil dan gak boleh turun dari mobil ya, karena bisa berbahaya.
Kira-kira siapakah dia? Nah ini dia nih Sobat Otan yang tadi kita mau kasih makan dengan buah-buahan yang begini besar. Ini ada kudanil. Nah ini kudanilnya namanya siapa nih kakak kira-kira? Ini ada yang namanya Hanyut, ada yang namanya Dwi, ada juga yang namanya Ari. Kok namanya Hanyut? Iya, kayak dia suka hanyut. Tada! Ini dia, kepalanya udah muncul dari permukaan air. Dengar-dengar sih dia idolanya para pengunjung loh. Siapa lagi kalau bukan si besar kudanil, teman? Saking favoritnya, para pengunjung sampai rela-rela bawa semangka buat Hanyut dan teman-temannya. Nah Tan, ini sekarang mau dikasih makan, mulutnya udah mangap. Wah, ini kayak kita kasih semangka dulu. Yuk. 1, 2, 3. Wah, yummy. Setiap kali lihat kudanil makan, berasa lagi makan kerupuk. Oh iya, kelebihan Sobat Otan ini bukan cuma dari bobotnya saja. Tapi mulutnya juga bisa terbuka lebar sampai hampir 180 derajat. Teman, jangan kecewa ya kalau kita hanya bisa lihat setengah dari badannya kudanil. Soalnya ia memang hobi menghabiskan waktunya untuk berendam supaya tetap sejuk. Tapi meskipun sering berendam, faktanya kudanil tidak bisa berenang dan mengapung loh. Tapi tenang aja, untuk memancing dia keluar, yuk keluarin stok buahnya lagi. Nah Otan, sekarang gantian nih mau coba dikasih melon. Kira-kira dia suka nggak ya? Coba sekarang kamu lempar. Coba kamu lempar, coba. Waduh, sayang sekali. Melonnya nggak dilirik tuh kak, malah dibiarin ngapung. Ya lihat, melon aku nggak dimakan, yang dimakan cuma semangkanya, lihat. Mana? Itu. Ya nggak tahu ya. Cuman tadi dengar katanya yang namanya kudanil itu dia nggak terlalu suka yang namanya melon. Mbak, di sini dia paling suka semangka berarti ya? Iya, lebih manis juga dan banyak airnya gitu. Semangka lebih mudah hancur di mulut kudanil karena cukup banyak air, teman. Makanya ia lebih tertarik kepada semangka daripada melon tuh. Nah, Otan, ini dia dari tadi tuh gagal kasih makanan ya. Kudanilnya benjol kena di sini ya. Nah, sekarang sebagai bentuk pertanggungjawaban dan percobaan terakhir, ini satu-satunya ya. Ini semangka yang ada di muka bumi yang terakhir demi Tuhan. Ini terakhir nih. Sabar kak, jangan marah-marah gitu. Dia mangap, kamu makan. Ayo kak, dicoba. 1, 2, 3, lempar. Akhirnya berhasil tepat sasaran juga ya kak. Sekarang udah terbayar dong rasa penasarannya. Hehehe. Wah, ternyata belum selesai nih perjalanannya. Kuy lanjut lagi kak sebelum hujan. Let's go. Oke deh, sekarang kita lanjut main sama kucing besar si singa yuk. Pasti seru nih. Loh, kok kita malah nyasar ke sini kak? Ada kolamnya segala lagi. Apa iya kita bakalan lihat singa yang mau berenang? Ada-ada aja deh. Wow, siapakah itu yang lompat dari atas? Coba Om Editor, kasih spill dari dekat. Oh, betul sih, ini singa. Tapi bukan singa si raja hutan ya. Ini singa laut yang memiliki kemampuan melompat yang luar biasa. Nah, sekarang boleh dong dicium sedikit. Nah, gimana kak? Seneng gak? Jarang-jarang kan bisa dicium secara langsung sama singa laut? Teman, Sobat Otan satu ini termasuk mamalia yang cerdas. Dia termasuk hewan laut yang cepat belajar dan tanggap perintah. Makanya, begitu pawangnya kasih kode, singa laut ini langsung cepat menangkap sinyal instruksi. Kita lanjut berpetualang lagi yuk. Kali ini Otan mau ketemu sama panda nih. Eits,
Bukan panda yang hitam putih seperti ini ya. Ini si giant panda. Panda yang satu ini tubuhnya lebih kecil dan sekilas mirip dengan musang. Hayo, teman-teman ada yang tahu ini jenis panda apa? Jawabannya adalah red panda, teman. Sekarang kita lagi kasih makan red panda, namanya Pai Pai. Pai Pai. Sobat Otan semua yang ada di rumah, ini red panda sebenarnya makanan utamanya tuh daun bambu seperti panda pada umumnya yang besar. Cuman sekarang lagi dikasih cemilannya. Oke, ada cake panda, ada apel, sama buah apa Pir tadi ya, dicampur jadi satu semua sehingga dia juga bisa meningkatkan mungkin selera makan kali ya. Biar nggak terlalu bosan kali ya mungkin. Tapi makanan nutrisi utamanya tetap dari daun bambu. Cemilan seperti ini tetap ada takarannya kok, jadi nggak boleh diberikan terlalu banyak. Soalnya, sebagian waktu red panda ini digunakan untuk tidur. Nah, biar berat badannya tetap terjaga, ngemilnya pun harus dibatasi. Oh iya, Otan punya pertanyaan. Red panda ini kan lebih mirip musang dan rakun. Nah, kalian tahu nggak kalau red panda ini termasuk keluarga panda atau bukan ya? Sebenarnya ini panda ya, cuman karena spesiesnya itu jenisnya badannya seperti ini agak berbeda, tapi masih satu ini kan? Untuk family-nya Family. Oh berbeda. Betul. Tapi kenapa sebutannya panda juga? Nah, jadi memang untuk panda itu artinya satwa pemakan bambu. Ya, dan memang fakta uniknya yaitu red panda ini adalah satwa yang pertama kali mendapat nama panda dibandingkan giant panda. Ini paling pertama. Betul. Yap, makanya Sobat Otan ini juga disebut sebagai panda pertama. Di alam, panda merah memang suka menghabiskan waktunya di atas pohon. Ya, maklum saja, ia kan hewan arboreal. Walau terlihat sering santai, tapi sebenarnya ia adalah hewan yang gesit loh. Oke, ini udah habis. Kita dia kemana? Oke. Kita lihat, dia ke situ. Mungkin dia kembali ke tempat persembunyian ya, seperti temannya dia ya. Oh, dia masuk ke situ. Oke, balik lagi. Oke. Kamu nongkrong di sana bosan ya? Kamu nongkrong sama saya aja sini ya, tambah pergaulan ya. Wah, dia naik ke atas. Emang ada Mas naik ke bawah? Nggak ada kan? Dia naik ke atas ya. Nah, dia naik ke atas ya, red pandanya kita lihat. Dadah. When I see you again, dadah. Teman, kuda liar yang baru dijerat masih sangat agresif. Jadi nggak heran kalau Sobat Otan ini berusaha untuk melepas jeratan talinya. Jadi emang dipasangnya juga talinya.